Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca doa surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala alihi sallallahu sholihun ajrakumullah. Al-Fatihah. Baik, sebelumnya salam dulu ya. Dinada Nuraulia, Nada Abdullah Farhan, Hadir Pak. Syaiful Umar, Hadir. Hadir Pak. Abdul Rahman, Hadir. Abdullah. Hadir. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang definisi Al-Quran. Di sini siapa yang sudah mengetahui tentang definisi Al-Quran? Apa? Berasal dari bahasa Arab qira'a, yaqra'u, terus iqra'. Qira'atan. Oh, Ya, qira'atan. betul. Artinya sesuatu yang dibaca. Kemudian kalau menurut terminologi ada apa? Salam Allah yang dimaksudkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan apa dan mananya? Benar. Jadi Al-Quran itu kalam Allah ya, bukan makhluk Allah. Kadang kita pernah mendengar ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk Allah. Salah. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, kita bilang aja kalau Al-Quran makhluk Allah, sedangkan di dalam Al-Quran itu ada nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Innallaha Samiun Basir, Innallaha bikulli syai'in alim. Itu kan nama-nama Allah. Kalau mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti nama-nama Allah juga makhluk. Kalau nama-nama Allah sudah makhluk, berarti Allah juga makhluk. Sedangkan makhluk itu sifatnya fana, rusak. Berarti Allah juga akan bisa rusak. Itu kan salah. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri disebutkan ala lahul khalqu wal amr. Perintah dan menciptakan itu suatu dua hal yang berbeda. Perintah itu berupa ucapan. Misalkan Nanda berdiri, itu kan ucapan perintah. Kalau menciptakan tidak. Jadi Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah, bukan makhluk. Kalau dalam Ar-Rahman itu disebutkan Al-Lamal Quran Kholaqal. Jadi Allah ketika menyebutkan Al-Quran dengan menggunakan kata Al-Lama, mengajarkan, bukan Kholaqal Quran. Tapi ketika menyebutkan Al-Insan, Allah menggunakan kata Kholaqal. Kenapa? Menciptakan manusia. Jadi sampai sini sudah paham semua ya? Sudah. Al-Quran menurut etimologi dan terminologi. Kemudian mengenai fungsi Al-Quran itu buat apa? Pedoman manusia. Coba Dinanda, apa fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Benar. Nada? Petunjuk hidup. Betul. Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup, Al-Huda. Kemudian bisa juga Asyifa sebagai obat. Kemudian Al-Mau'idah sebagai nasihat. Al-Quran sebagai petunjuk itu berarti Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena dalam Al-Quran itu kan berisi tentang prinsip-prinsip dasar umat Islam ya, tentang hukum-hukum Islam. Memang sekalipun ada di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, Tadi kan dijelaskan setelah
salah satu nama lain dari Al-Quran adalah Al-Huda, petunjuk. Selain itu apakah ada nama yang lain lagi? Ada. Al-Quran itu bisa disebut sebagai Al-Furqan, pembeda, kemudian disebut sebagai Asy-Syifa, sebagai obat, kemudian disebut sebagai Mau'izah, sebagai nasihat. Mungkin bisa dijelasin Pak Oh. definisi deskripsi tadi. Al-Huda maknanya itu petunjuk. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Jadi di Al-Quran itu kan memuat tentang prinsip-prinsip dasar umat Islam. Kemudian ada juga Al-Furqan. Al-Furqan maknanya berbeda misalnya. Jadi Al-Quran itu beda dari kitab-kitab yang lain. Kemudian Al-Mau'izah maknanya nasihat. Di Al-Quran itu kan terdapat banyak kisah ya. Nah di situ kita bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut. Makanya Al-Quran disebut sebagai Al-Mau'izah atau nasihat. Mungkin Asy-Syifa. Kalau Asy-Syifa itu maknanya Penawar. obat atau penawar ya. Jadi misalkan ada orang yang kena sakit atau kena guna-guna, kena santet, nanti dibacakan Al-Quran itu insya Allah bisa sembuh. Mungkin sekian bisa dipahami. Bisa Pak. Ada tugas enggak ya Pak ya? Ya untuk tugas minggu depan semuanya merangkum, kemudian nanti maju satu persatu untuk menjelaskan rangkumannya. Oke. Jawab semua ya. Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau tindakan Bapak yang tidak disengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan ya. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.